Lu pernah nggak duduk sore di teras rumah, ngopi sambil mikir, kok duit segini-gini aja ya tiap bulan? Bukan karena lu malas, tapi karena dari kecil kita diajarin kerja keras, bukan mikir cerdas soal arus uang. Gue sering lihat, orang di desa punya aset yang bikin orang kota iri. Tanah, waktu, komunitas, bahan baku. Tapi ironisnya, yang cuan malah tengkulak, pengepul, atau platform. Kita kebagian capeknya, mereka nikmatin hasil rutinnya. Masalahnya bukan kurang peluang, masalahnya cara pandang. Kita sering ngeremehin bisnis yang kelihatannya kecil. Padahal justru bisnis kayak gitu yang muter duit tiap bulan tanpa drama. Yang gak viral tapi stabil. Yang gak mewah tapi konsisten. Video ini bukan soal mimpi jadi sultan mendadak. Ini soal bikin mesin uang sederhana yang bisa jalan walau lu lagi tidur siang. Bisnis yang nyatu sama ritme desa, bukan maksa desa ngikutin gaya kota. Gue bakal bedah 5 ide bisnis di desa yang sering dianggap sepele. Kita bongkar logika duitnya, kenapa bisa awet, dan gimana cara mulai tanpa ribet. Bukan teori buku mahal, tapi pola yang kejadian di lapangan. Kalau lu ngerasa hidup kayak jalan di tempat, video ini bisa jadi titik balik. Bukan karena lu tiba-tiba kaya, tapi karena lu akhirnya pegang kendali. Siap? Kita mulai pelan, tapi arahnya jelas. Sekarang, gue ajak lu mundur satu langkah. Buat paham dulu satu konsep dasar yang sering banget disalahpahami. Uang itu nggak datang dari ide keren, tapi dari kebutuhan yang berulang. Orang sering kejebak pengen bisnis yang wah, padahal yang bikin dapur ngebul itu justru bisnis yang dipakai orang lagi dan lagi. Ibarat sumur, bukan seberapa indah bibirnya, tapi seberapa sering orang nimba air. Desa itu penuh sumur, tapi banyak yang gak sadar. Kita mulai dari yang paling sering diremehkan, produksi keripik singkong. Singkong itu bukan makanan darurat, tapi bahan baku fleksibel, murah, ada sepanjang tahun, dan pasarnya luas. Kesalahan orang adalah mikirnya langsung besar, mesin mahal, branding ribet, padahal logika dasarnya sederhana. Ubah bahan murah jadi produk tahan lama. Dari tanah, kerak. Dari sekali panen, jadi pemasukan berbulan-bulan. Keripik itu bukan soal rasa dulu, tapi soal konsistensi produksi. Kalau lu bisa produksi rutin, kualitas stabil, baru bicara varian dan kemasan. Langkah praktisnya gimana? Mulai dari dapur sendiri. Hitung dulu, 10 kg singkong jadi berapa bungkus? Modal minyak, bumbu, plastik. Jual ke warung sekitar, titip di kantin sekolah, pasar pagi. Jangan kejar untung gede dulu, kejar perputaran. Analogi gampangnya, mending untung 1000 tapi muter 300 kali, daripada untung besar tapi cuma laku sebulan sekali. Di sini banyak yang kepleset karena gengsi. Padahal bisnis itu soal aliran, bukan pameran. Masuk ke ide kedua, ternak ayam kampung. Banyak yang mikir ini ribet, bau, lama. Padahal justru di situ letak kekuatannya. Ayam kampung itu bukan komoditas massal kayak ayam potong. Dia punya nilai persepsi. Orang percaya lebih sehat, lebih enak, lebih asli. Harga bisa lebih tinggi dan pasarnya loyal. Yang bikin gagal biasanya bukan ayamnya, tapi manajemennya. Orang nyampur antara ternak hobi sama ternak bisnis. Strategi dasarnya, jangan mulai banyak. Mulai 20-30 ekor, fokus di survival rate. Kandang sederhana tapi bersih, pakan kombinasi, dan jadwal jelas. Catat mati berapa, tumbuh berapa. Ini bukan kandang, ini laporan keuangan hidup. Kalau lu bisa jaga ayam hidup sampai panen, marginnya aman. Apalagi kalau lu jual ke tetangga, hajatan, atau warung makan lokal. Lagi-lagi bukan soal besar, tapi rutin dan terprediksi. Sekarang kita geser ke yang kelihatannya kota banget, padahal desa juga lapar. Jualan makanan dan minuman kekinian. Jangan salah, tren itu nyebar cepat. Anak muda desa scrollnya sama kayak anak kota. Bedanya daya beli dan konteks. Jadi bukan niru mentah-mentah, tapi adaptasi. Es kopi, cilok pedas, minuman warna-warni. Itu bukan soal rasa doang, tapi pengalaman. Tempat nongkrong,
walau cuma teras rumah. Kesalahan umum, terlalu banyak menu. Padahal strategi awal cukup satu produk andalan. Fokus ke satu yang paling gampang, paling laku. Bikin konsisten rasanya, jam bukanya jelas, dan pelayanan ramah. Anggap aja lu buka keran kecil, tapi netes tiap hari. Dari situ lu bisa lihat pola, jam rame, selera orang, harga yang cocok. Data ini lebih berharga dari teori manapun. Kalau lu perhatiin, 3 ide ini punya benang merah yang sama, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nggak perlu edukasi pasar mahal, orang udah paham produknya. Tugas lu cuma bikin lebih rapi, lebih konsisten, dan sedikit lebih niat dari kebanyakan orang. Disinilah psikologi uang main. Orang yang sabar di hal sederhana biasanya yang panen paling lama. Di separuh pertama ini, gue pengen lu nangkep satu hal penting. Bisnis desa bukan soal mencari peluang baru, tapi mengelola kebiasaan lama dengan cara baru. Di bagian berikutnya, kita bakal masuk ke ide yang lebih sunyi tapi stabil. Plus ngebedah mitos-mitos yang bikin banyak orang berhenti di tengah jalan. Sekarang kita masuk ke wilayah yang jarang dibahas orang. Karena kelihatannya nggak seksi, nggak bisa dipamerin di story. Tapi justru disinilah uang paling setia. Bisnis yang dibutuhkan saat orang lagi capek, sibuk, dan nggak sempat mikir. Ide keempat, laundry kiloan. Banyak yang nyeletuk, itu mah di kota. Padahal realitanya, ritme hidup desa juga berubah. Banyak yang kerja harian, sekolah seharian, atau usaha kecil yang nyita tenaga. Orang capek itu rela bayar buat kenyamanan. Kontradiksinya di sini, laundry dianggap bisnis pasif, padahal aslinya bisnis disiplin. Mesin bisa berhenti, tapi jadwal nggak boleh. Yang bikin laundry bertahan bukan mesin canggih, tapi kepercayaan. Baju nggak ketuker, nggak bau, selesai tepat waktu. Sekali orang percaya, dia malas pindah. Ini bisnis langganan. Sekali dapat pelanggan, potensi uangnya berulang tiap minggu. Masalahnya, banyak yang gagal karena nggak konsisten jam buka atau asal-asalan lipat dan setrika. Strategi lapangannya sederhana tapi tegas. Mulai kecil, 1 mesin cuci, 1 setrika. Tentukan SOP sejak awal, berapa jam rendam, jenis deterjen, cara ngelabelin. Jangan campur antara baju pelanggan. Anggap setiap kilo itu titipan reputasi. Analogi gampangnya, lu lagi megang dompet orang lain. Sekali lu ceroboh, susah balikin kepercayaan. Tapi kalau rapi, bisnis ini bisa jalan bertahun-tahun tanpa perlu inovasi aneh-aneh. Sekarang ide kelima, yang paling sering diremehkan karena dianggap nggak nyata. Buat konten vlog desa asri. Banyak yang mikir, itu kan cuma hobi. Padahal di era sekarang, perhatian itu aset. Desa punya keunggulan yang nggak bisa dibeli. Suasana, keaslian, ritme hidup pelan. Orang kota capek sama kebisingan. Mereka nyari pelarian visual. Disinilah konten desa bekerja. Bukan buat pamer, tapi buat nenangin. Mitos besarnya adalah, harus kamera mahal, harus jago ngomong. Padahal yang dicari itu kejujuran visual. Jalan pagi, suara ayam, masak di tungku, panen, hujan sore. Konsistensi lebih penting dari kualitas teknis. Algoritma platform itu suka pola, bukan kesempurnaan. Upload rutin, tema jelas, dan sabar. Monetisasi bisa datang dari iklan, endorse kecil, sampai jual produk sendiri. Tapi itu efek samping. Intinya bangun aset digital. Yang jarang disadari, konten ini bisa jadi payung buat bisnis lain. Keripik lu bisa muncul di video. Ayam kampung lu jadi cerita. Warung kopi lu jadi latar. Ini bukan cuma konten, ini ekosistem. Banyak orang gagal karena pengen hasil cepat. Padahal ini seperti nanam pohon. 6 bulan pertama sepi, tahun berikutnya baru kerasa teduhnya. Kalau kita tarik garis besar dari 5 ide ini, ada satu pola yang konsisten. Semuanya berbasis kebutuhan dan kebiasaan, bukan tren sesaat. Tantangannya bukan modal, tapi mental. Mental ngerjain hal yang sama tiap hari, walau nggak dipuji. Mental bertahan saat hasil belum kelihatan. Inilah yang jarang dibahas di seminar mahal. Di tahap ini, gue pengen lu udah paham 2 hal. Apa yang dikerjain dan kenapa ini bekerja. Bukan karena pintar,
tapi karena selaras dengan realita hidup sekitar. Di bagian selanjutnya, kita bakal turunin semua ini ke level paling praktis. Langkah nyata, aturan main, dan cara bertahan saat semangat turun. Sekarang kita turunin semua yang tadi ke tanah. Bukan wacana, tapi gerak nyata. Karena jujur aja, yang bikin orang mentok bukan nggak tahu, tapi kebanyakan mikir sampai lupa mulai. Jadi gue kasih kerangka sederhana. Mulai kecil, jalanin konsisten, rapihin sambil jalan. Jangan kebalik. Langkah pertama, pilih satu bisnis dulu. Jangan serakah. Lu bukan lagi adu banyak-banyakan ide, tapi adu tahan lama. Ambil yang paling deket sama hidup lu sekarang. Kalau tiap hari lewat kebun singkong, ya mulai dari situ. Kalau rumah deket jalan rame, jajanan. Kalau punya halaman kosong, ayam. Prinsipnya, makin sedikit hambatan, makin besar peluang lu bertahan di 3 bulan pertama, fase paling krusial. Langkah kedua, bikin sistem sederhana. Sistem itu bukan sesuatu yang ribet. Sistem itu jawaban dari pertanyaan. Biar nggak mikir terus, gue harus ngapain? Contoh, jam produksi tetap, catatan pengeluaran harian, jadwal bersih kandang, hari upload konten. Tulis, tempel, ikutin. Disiplin kecil ngalahin niat besar. Analogi gampangnya, rel kereta. Keretanya biasa aja, tapi karena relnya jelas, dia sampai tujuan. Langkah ketiga, pisahin uang usaha sama uang pribadi. Ini kelihatan sepele, tapi ini pemisah antara usaha hidup dan usaha mati. Banyak bisnis desa kelihatannya rame, tapi nggak pernah tumbuh karena duitnya bocor ke kebutuhan harian. Bikin amplop, kotak, atau rekening terpisah. Walau kecil, biasakan. Di sini mental pengelola uang lu dibentuk. Manfaat finansialnya nggak langsung bikin kaya, tapi bikin stabil. Dan stabil itu mahal. Lu nggak lagi panik tiap akhir bulan. Lu tahu ada pemasukan rutin. Secara mental, ini ngaruh besar. Pikiran lebih tenang, keputusan lebih jernih. Dari sini baru bisa mikir naik level. Nambah alat, nambah skala, atau kolaborasi. Sekarang soal hambatan. Yang paling sering muncul itu bosen dan ragu. Bosen karena hasilnya nggak viral. Ragu karena ngebandingin diri sama orang lain. Cara ngatasinnya satu, ukur kemajuan lu pakai data lu sendiri. Bulan ini jual berapa, bulan lalu berapa. Ayam hidup berapa persen, view naik atau stagnan. Fokus ke progres kecil. Jangan bandingin bab 1 hidup lu sama bab 10 hidup orang lain. Hambatan kedua, omongan sekitar. Ini real. Ada yang ngeletuk, ngapain sih begituan? Ingat satu hal, yang komentar belum tentu yang tanggung hidup lu. Bisnis ini bukan buat pembuktian, tapi keberlanjutan. Selama hitungan lu masuk dan lu jalan lurus, suara luar itu cuma angin lewat. Di tahap penerapan ini, gue pengen lu sadar, kendali ekonomi itu dibangun dari kebiasaan kecil yang diulang, bukan keputusan besar yang sekali. Kalau lu bisa ngerjain hal sederhana ini 6-12 bulan, posisi lu udah beda. Dan dari titik itu, pilihan hidup lu bakal lebih luas. Sekarang kita tarik napas bentar dan lihat ulang perjalanan barusan. Kita mulai dari satu akar masalah. Bukan kurang peluang, tapi salah cara memandang uang. Lalu kita bongkar 5 ide bisnis yang kelihatannya biasa, tapi nyatanya punya satu kekuatan utama. Dibutuhkan terus, dipakai berulang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari keripik singkong, ayam kampung, jajanan kekinian, laundry kiloan, sampai konten desa asri, semuanya bukan soal gaya, tapi soal aliran. Senjata utama yang tadi kita pelajari itu ada 3. Mulai kecil tapi jalan, bangun sistem sederhana, dan jaga konsistensi lebih dari sekedar semangat. Bisnis-bisnis ini nggak minta lu jadi jenius. Yang diminta cuma satu, hadir setiap hari. Dan justru disitulah banyak orang gugur. Gue pengen lu pegang satu sudut pandang ini baik-baik. Kemerdekaan ekonomi gak datang dari lompatan besar, tapi dari langkah kecil yang gak berhenti. Selama ini mungkin lu ngerasa hidup dikontrol keadaan. Tapi begitu lu punya satu mesin uang yang stabil, sekecil apapun, posisi tawar lu berubah. Pikiran lebih tenang, keputusan lebih berani, dan masa depan gak lagi terasa gelap. Sekarang giliran lu. Coba refleksi. Dari 5 ide tadi, mana yang paling dekat sama hidup lu hari ini? Jangan tunggu sempurna. Pilih satu, mulai minggu ini, dan komit jalan 90 hari. Tulis di komentar pilihan lu dan alasan kenapa. Biar kita bangun ruang diskusi,
saling belajar, dan saling nguatin. Ingat, perubahan ekonomi itu bukan hadiah. Itu hasil dari keputusan yang lo ambil hari ini. Bukan besok, bukan nanti. Hari ini.